kembali bahwa rasa memiliki sebagai nilai moral, ya, itu artinya merawat, ya, memanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan yang lebih luas lagi. Merasa memiliki akan menyebabkan kita merawat nikmat itu sehingga bisa berumur panjang. Karena saya merasa memiliki mobil BMW seri 5 itu tahun 91. Sekarang 2023. Berapa tahun tuh jadi? Iya. Iya kan, sebelum Jain lahir mobil itu sampai sekarang masih bagus, masih layak, masih enak dipakai. Saya rawat. Kenapa? Karena saya merasa memiliki. Beda jadinya, bukan memiliki itu. Jadi kalau kita tidak merasa memilikinya, ya udah, nggak mungkin dong mobil masih bisa jalan begitu tuh. Nah itu. Nah kita juga sama, merawat rumah tangga istri kita juga sama, merasa memilikinya. Engkau adalah milikku. Ya, aku juga merasa bahagia ketika istriku merasa memiliki diriku, kan begitu. Ya. Itu penting. Ya. Tetapi yang dimaksudkan di sini jangan ngatur-ngatur Allah maksudnya mah, ya kan begitu. Bahwa di samping itu ada ya artinya landasan awalnya itu adalah bahwa apapun yang kita miliki ini boleh-boleh saja secara hukum memang hak kepemilikan ada, legalitasnya ada, BPN-nya ada, sertifikatnya ada, AJB-nya ada, pajaknya ya bayar, itu bukti kepemilikan dalam arti merawatnya. Tetapi ini semuanya secara hakikat itu adalah syariatnya. Hakikatnya ini semuanya milik Allah dan kita hanya diberi kesempatan sementara sebagai fasilitas, sebagai pinjaman, sebagai titipannya Gusti Allah. Wis paham? Wis mandi akal beli. Nah, itulah kira-kira supaya kita paham. Ya, tetapi beginilah. Saya juga tidak terlalu menuntut ibu-ibu mengatakan alhamdulillah suami saya sudah pulang. Ini udah mati gitu. Enggak wajar juga kalau suami mati lalu ketawa. Alhamdulillah. Bisa balik ini Gusti Allah, ya enggak juga. Ya. Jadi kalau rasa sedih muncul, kehilangan sesuatu, anak meninggal, suami meninggal, ya mobil hilang, tabrakan, rumah kebakar, kita sekejap kita sedih, nangis, itu wajar. Masih bisa ditolerir. Yang penting jangan berkepanjangan. Sampai 3 tahun masih mewek baik. Udah 3 tahun nanti air mata mengalir lagi, ingat suami lagi. Ngapain? Ya kalau sedih sehari 2 hari, seminggu kita maklumi, wajar sebagai kemanusiaan. Yang berbahaya itu adalah yang berkepanjangan, dirawat, dipelihara, disimpan, diopeni, kesedihan-kesedihan itu membuat kita jadi hidupnya tidak nyaman. Itu semuanya sampah-sampah. Bersihkan dari hatimu, kosongkan hatimu, biar hanya Allah yang ada di dalam hatimu itu. Pengen damai enggak? Pengen bahagia? Gitu sudah selesai. Itu sampah semuanya. Iya, begini. Suaminya sudah meninggal. Kain kafannya dibikin di depan dia, dibungkus, digotong sampai dia istri ikut ke makam, ikut ngubur, dia menangis sedih. Iya. Itu peristiwa-peristiwa suami nazar, suami mati, suami dimandiin, suami dikubur. Itu menjadi trauma dalam pikiran seorang istri. Oke. Peristiwanya mungkin sudah lupa. Ya. Gambar suami dibungkus kain kafan sudah lupa. Ya.
Mata kita melihat orang menggali kuburan sudah lupa. Bunga-bunga yang ditabur sudah lupa, peristiwanya sudah lupa. Tapi komplikasinya masih berdenyut di dalam hati kita. Iya. Traumanya masih berdenyut dalam hati kita. Itu yang menjadi sengsara sampai bertahun-tahun. Di kokoning sapa. Sudah lupakan, selesai, alhamdulillah. Ufawwidu amri ilallah, kita serahkan semuanya kepada Allah, ya udahlah. Nah, itu saya kira saya melihat syariat hakikat itu satu paket ya. Tapi kenapa orang menjadi mempertentangkan? Betul enggak? Ya enggak satu paket itu. Dari sisi syariat begini, dari hakikat begini. Dari syariat kita boleh merasa memiliki, dalam artian harus merawat, diopeni, diurusin supaya bisa bermanfaat, ada gunanya, kan begitu. Secara hakikat yang kita miliki ini sebetulnya adalah bukan milik kita, semuanya milik Allah. Kenapa ada kita? Itu hanya sebagai pinjaman, sebagai fasilitas. Hak guna pakai saja. Jadi saya siap kapan-kapan kalau mau diambil silakan. Yang penting selagi di tangan saya, maka ini harus saya rawat dengan baik. Kan begitu persoalan. Udah paham ya? Oke, lanjut.